Ayah, Ibu, kenapa kalian di rumah sakit? Kami bersama Rachel. Rachel, apa yang terjadi padanya, Rachel? Hati-hati. Sayang. Sayang, kenapa perutmu besar sekali? Apa yang terjadi? Apa kamu sakit? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Cepat, kita periksa kamu. Sayang, jangan khawatir. Sebenarnya, aku hanya hamil. Hamil? Ini? Kamu bercanda? Aku sudah pergi selama setahun. Bagaimana bisa kamu hamil? Bayi ini adalah anak Mark. Dia? Mark menderita kanker stadium akhir. Dia tidak akan hidup lama. Aku tidak bisa membiarkannya mati tanpa anak. Jadi aku mengandung anaknya. Bayi itu akan segera lahir. Kami akan pergi untuk pemeriksaan prenatal. Apa? Felix, maafkan kami. Tidak ingin mengganggu pekerjaanmu. Jadi kami menyembunyikannya darimu. Tidak apa-apa, Mark. Itu adalah bayi tabung. Kami sebenarnya tidak melakukan apapun. Felix tidak akan keberatan. Lagi pula, sayang, bukankah kamu selalu ingin menjadi seorang ayah? Sekarang kamu dapat anak dengan mudah. Apakah kamu tidak bahagia, benar kan? Aku sungguh senang sekali. Felix, benarkah? Itu luar biasa. Kalau begitu, aku tidak akan merasa bersalah lagi. Setelah aku mati, anak ini akan sepenuhnya dalam perawatanmu. Aku harus membesarkannya. Tepat sekali. Sial. Tentu saja. Orang tua Mark sudah meninggal, dia bangkrut, tidak mampu membesarkan anak. Kamu punya pekerjaan bagus dan tunjangan yang bagus. Apa salahnya membesarkannya untuknya? Tepat sekali. Felix, jangan pelit. Seluruh keluarga kami sudah hidup dari dukunganmu. Satu anak lagi tidak akan banyak biaya. Benar. Lagi pula, itu anak Rachel, hubungan darah denganmu tidak masalah. Ya, Kamu. Rachel, haruskah kamu memiliki bayi ini? Ya, harus mutlak. Ada apa, sayang? Ada keberatan? Tidak ada keberatan. Milikilah, miliki. Aku akan menanggung semua biaya. Kamu hanya fokus pada kelahiran. Sudah kubilang, Mark, Felix pasti akan menerima anak itu. Felix adalah pria yang sangat baik. Ayo pergi. Kita akan pergi untuk pemeriksaan prenatal. Ayo, pelan-pelan. menantu laki-lakiku yang baik. Oh, hati-hati. Kamu benar-benar memperlakukanku sebagai orang bodoh. Kau ingin aku mendukungmu, bermimpilah ingin punya bayi? Baiklah, aku akan kabur setelah anak itu lahir. Mari kita lihat siapa yang akan membesarkan anakmu. Halo, Tuan Wilson, saya sudah mengambil keputusan. Saya menerima tugas dari dokter lintas batas ini. Saya harus pergi. Felix, menjadi dokter Doctors Without Borders berarti melepaskan statusmu, jabatan, dan hubungan pribadimu. Daerah konflik di luar negeri sangat berbahaya. Hidupmu bisa terus terancam. Meski kami butuh profesional berbakat sepertimu, kuyarang keras kau untuk mempertimbangkan ulang. Lagi pula, kau baru pulang. Setahun di luar negeri, kau tega meninggalkannya lagi? Tuan Wilson, putusanku sudah bulat. Baiklah, akan kusiapkan semuanya. Tuan Green, istrimu meminta pemeriksaan pribadimu. Bayinya sehat sempurna. Tanggal perkiraan 2 hari lagi. Benarkah? Luar biasa. Sayang, ibu tak sabar bertemu denganmu. Aku tak pernah sadar kau begitu ingin punya anak. Sayang, melahirkan itu menyakitkan. Aku takut rasa sakitnya. Lagi pula, nanti muncul stretch mark jelek. Aku tak mau punya anak. Sayang, bisakah kita jadi pasangan ding? Tak punya anak selamanya? Tentu. Hati-hati,
Mark, dengarkan, bayinya bergerak. Sungguh, biar ku periksa. Benar bergerak. Lihat senyum bahagia mereka. Setelah anak ini lahir, saat kau sadar aku pergi, akankah kau masih tersenyum? Ngomong-ngomong, dengan siapa kau bicara di tadi? Telepon? Cuma telepon sampah. Nggak penting. Oh, begitu. Sayang, bunga-bunga ini Untukmu, semoga persalinannya lancar. Aku harus lapor ke dekan. Nanti setelah kerja, aku cari kamu. dah, sayang, Hati-hati, Felix. wanginya enak. Mark, coba cium. Semuanya baik-baik saja, sudah beres. Sempurna. Sehat walafiat. Rachel, seluruh keluargamu bergantung padaku. Sekarang aku ambil kembali semuanya. Saat bayimu lahir, kau tak akan punya apa-apa. Lalu, kau akan menyesal. Masuk. Tenant Green, saya utusan khusus dari TN Wilson. Saya Zane Carter. Ini dokumen pengunduran diri Anda. Sudah diproses. Terima kasih, sama-sama. Selain itu, jejaring sosial Anda dan aset pribadi sedang disiapkan Rebane untuk dialihkan, tapi Tapi apa? istri Anda masih di rumah sakit dengan melikuidasi semua aset dan menyumbangkannya. Bagaimana keluarga Anda akan bertahan? Ini bukan urusanmu. Bukan juga urusanku. Tuan Green, istri Anda akan segera melahirkan. Selamat. Hei, ada apa? Dia akan segera menjadi ayah, tapi dia tak terlihat bahagia sama sekali. Tepat sekali. Mengapa aku tak bahagia? Lagi pula, aku akan pergi. Rachel, aku ingin tahu, apakah kau akan sadar suatu hari nanti? Nona Brown, jalan kaki bantu persalinan, tapi jangan kelelahan. Mengerti? Ngomong-ngomong, rumah sakit menyediakan fotografer untuk foto keluarga bagi ibu hamil. Anda berminat? Tentu. Nanti anaknya bisa melihat saat sudah besar. Baiklah kalau begitu, akan kusediakan sekarang. Rachel, tak enak badan? Ayo, istirahat sebentar. Beristirahatlah. Mari ke sana untuk beristirahat. Istirahat di sini. Pelan-pelan saja. Hati-hati, hati-hati. Duduk, silakan duduk, santai saja. Astaga. Pelan kan? Duduk di sini. Minumlah air. Sudah dingin. Mark, kau sangat perhatian. Minumlah. Sayang, Felix, Rachel, sekarang hati-hati. sayang, tepat waktunya. Nanti kita akan foto keluarga. Ikut serta? Foto keluarga? Tentu. Tapi masih ada tempat untukku? Tentu masih ada tempat untukmu. Sayang, jangan meremehkan dirimu. Bagaimanapun, seluruh keluarga kita bergantung pada dukunganmu. Kau adalah tulang punggung keluarga ini. Apa ini? Apa ini? Ini? Felix, kau berhenti kerja? Berhenti? Kau benar-benar berhenti? Felix, apa kau sudah gila? Posisi kepala departemen. di rumah sakit ternama, gaji besar, tunjangan mewah, mana ada pekerjaan sebaik ini lagi? Siapa yang izinkan ini? Felix, kami mengandalkanmu untuk menghidupi anak. Sekarang kau nganggur. Bagaimana dengan Rachel dan bayinya? Mau Rachel merawat anak sambil mencari nafkah sendirian? Tak peduli kondisinya. Sebagai pria, jangan egois begini. Ini salah paham. Salah paham? Salah paham apa?
Kau janji bantu besarkan anak kita, tapi sekarang kau berhenti kerja. Sepertinya kau tak pernah berniat dukung anak ini. Akui saja. Sudah kukatakan berulang, bayi ini dari bayi tabung, tak ada kontak fisik dengan Mark. Kenapa kau tak bisa mengerti ini? Sejak kapan kau jadi sempit pikirannya? Kau... Apa ini? Felix, kau jual rumah dan mobil kita dan kosongkan rekeningku? Rachel, Felix, apa maksudmu ini? Kau jual rumah? Mau tinggal di mana bayi nanti? Bayinya. Anak kita. Felix, jelaskan. Kenapa lakukan ini? Kembalikan uangku. Kembalikan rumah dan mobil sekarang. Rachel, tenang dulu. Likuidasi asetmu perlu dilakukan untuk beli villa mewah dengan ruang lebih baik. Kamu dan bayi pantas dapat lingkungan, hidup lebih nyaman. Tentu saja, Mark bisa ikut tinggal bersama. Apa? Jangan marah. Lalu kenapa engkau resign? Ambil itu. Aku resign untuk masuk RS swasta, tunjangannya lebih baik. Benarkah? Tentu, aku akan sediakan RP pengasuh seharga 1 juta. Lalu, Mark bisa ajak kalian, orang tuamu, dan bayi. Jalan-jalan mewah, nikmati hidup. Semua biaya tanggung aku. Bagaimana rencana ini? Sempurna, benar-benar sempurna. Felix, kau sangat dermawan. Sayang, ini luar biasa. Bayi akan punya ayah tiri terbaik di dunia. Mark, bisa tenang sekarang. Felix, kau baik hati sekali, sangat baik. Tenang saja, saat bayi lahir, aku akan rawat baik-baik. Masa depan sempurna sudah direncanakan. Tapi saat mimpi ini hancur, apa reaksi kalian nanti? Ibu Brown, rumah sakit mengutus saya untuk mengambil foto keluarga Anda. Apa Anda ada waktu sekarang? Tentu. Baiklah, kami akan mempersiapkan semuanya. Setelah selesai, langsung ke sini ya. Oke. Ayo pergi. Felix, Mark lebih membutuhkan foto keluarga ini. Lagi pula, ini kan untuk anaknya. Kembalilah setelah dia selesai. Yang penting kamu senang. Makasih, sayang. Mark, cepat sini. Bu, baju ini bagus, tidak keren kok. Kalung bisa melengkapinya. Tunggu, duduk di tengah, bayinya bergerak. Silakan masuk. Bapak dan Ibu Brown, silakan duduk di depan. Lalu, Ibu Brown dan suami Anda berdiri di belakang mereka. Ibu Brown dan suami Anda, bisakah lebih mesra sedikit? Oke. Bagus, pertahankan posisi ini. Tahan, sempurna. Ini baru foto keluarga. Yang benar, ya kan? Baik, yang ini bagus. Satu lagi, senyum untuk kamera. Pak, bukankah mereka pasangan yang serasi? Apa mereka? Terlihat seperti suami istri. Tentu saja, siapa lagi kalau bukan pasangan yang foto keluarga? Tidakkah mereka terlihat sangat bahagia? Bahagia? Sayang, ayo foto setiap tahun mulai sekarang. Oke? Kenapa? Agar saat tua nanti, kita bisa mengenang momen bahagia bersama ini. Setuju. Ya, sangat mesra. Sampai-sampai bikin mual. Halo, ada apa? Baik, aku mengerti. Sayang, tunggu. Sayang, kenapa? Cuma kita belum foto keluarga dulu? Pantaskah ini sampai marah-marah? Aku tidak marah. Rachel, terburu-buru kenapa? Kamu baik-baik saja. Tepat sekali, dokter baru saja menelepon. Operasi terakhir ayah ada masalah kecil, perlu pemeriksaan ulang. Apa? Masalah? Ya. Katakan,
Mark lah yang menggunakan koneksi untuk meminta dokter melakukan operasi. Urusanmu apa? Dia yang minta bantuan dokternya? Kamu yakin? Bukan Mark, tapi kamu. Kurasa kamu memanfaatkan sakit jantungku untuk memecah belah Mark dan Rachel. Kenapa kamu begitu kejam? Pak Brown, berhenti bertengkar. Biarkan saja dia mengambilnya. Aku tidak keberatan. Tidak mungkin. Mark, kamu sudah berusaha keras untuk pengobatannya. Untuk keluarga ini kau banyak berkorban. Kenapa biarkan dia mencuri pujian? Felix, kamu sungguh hina. Apa kalian semua yakin? Ini dia. Kalau bukan Mark, lalu kamu. Profesor Jones, operasi jantung ayah mertuaku di tangan Anda. Jangan khawatir. Mark, tunggu di sini. Akan kusiapkan ruang rawat yang lebih baik. Baik. Mark, apa kabar ayahku? Rachel, dia akan baik-baik saja. Seorang profesor dari RS Union akan menanganinya. Profesor RS Union. Terima kasih telah mencari dokter ahli untuk mengoperasi ayah. Kamu sudah bekerja keras. Tidak masalah, dengan senang hati. Jangan sungkan. Mark, aku beruntung memilikimu. Rachel, aku sangat kecewa padamu. Felix, aku mengandung bayi Mark. Kau tak berhak cemburu di sini. Selama kau sibuk bekerja bertahun-tahun ini, dialah yang mengurus segala kebutuhanku dan orang tuaku tanpa keluhan. Dorong lebih kuat. Akan keluar, teruskan. Mengerikan. Jijik, lepaskan. Sayang, sakit sekali. Sakit. Tolong aku, sayang. Kamu bisa melakukannya. Bayi laki-laki. Benarkah? Bayinya sehat. Aku punya anak laki. Sehat, bagus. Sehat dan kuat. Rachel, lihat. Bayi kita. Anakku, dia sangat menggemaskan. Aku sekarang ibu. Sayang, aku jadi ibu. Dia baru saja di sini. Kemana dia pergi? Ini. Felix, aku ingin menikahimu, menjadi istrimu selamanya. Hidup bersamamu, dalam suka dan duka. Maukah kau menikahiku? Ya, tapi kuharap kau takkan memberiku alasan melepas cincin ini. Sayang, Rachel, apa yang kau lakukan? Felix hilang. Aku harus mencarinya. Rachel, Ibu, ayah, di mana Felix? Apa yang terjadi? dia meninggalkan kita. Apa? Nona Brown. Nona Brown, atas perintah Tina Green, efektif segera, kami beritahukan bahwa pernikahanmu secara resmi dibatalkan. Rumah, mobil, dan rekening bank telah disita. Kau akan pergi tanpa apa-apa. Kau akan pergi tanpa apa-apa. Apa? Nyonya Brown, akun rumah sakitmu masih menunggak 80.000 daun. Segera lunasi pembayarannya. Tunggu, jika Rachel pergi tangan kosong, siapa yang akan mengurus anakku? Felix berjanji akan menanggung kami di masa tua. Bagaimana mungkin dia kabur begitu saja? Cinta sejati Felix adalah kamu, bukan? Mengapa dia pergi tanpa memberi kabar?
Apa yang terjadi di sini, bicara, katakan sesuatu. Bohong. Semuanya dusta. Kamu berbohong, penipu. Felix bersumpah akan mencintaiku selamanya. Dia takkan pernah menceraikanku. Karena ini mustahil. Pembohong, penipu. Sudah? Dia benar-benar mencintaimu. Tapi cintanya bukan tanpa syarat. Mungkinkah dia menceraikanku karena masalah anak? Tidak, sama sekali mustahil. Felix sudah jelas menerima anak ini sebelumnya. Dia takkan mungkin menceraikanku. Karena ini... Menerima? Mengapa dia harus mengurus anak orang lain dan kamu? Mengapa memaksakan sok suci pada Tan Green? Aku tidak palsu. Semua bohong. Minggir dari hadapanku. Minggir. Rachel, mau kemana? Aku akan cari Felix. Aku harus temui dia. Felix, kau mencintaiku. Kau pasti mencintaiku. Kau takkan pernah menceraikanku. Tan Green, masuk. Dulu aku pernah tinggal di sini. Lihat untuk terakhir kali. Mengerti, aku akan menjemputmu setengah jam lagi. Tolong, terima ini. Ini, Ini hadiah dari Tan Wilson atas jasamu di dokter lintas batas. aku sudah tidak butuh ini. Jika kau menolak, aku tidak bisa melapor. Bukan ini persis yang Rachel butuhkan. Sayang, kita akhirnya punya rumah sendiri. Mulai sekarang, kita akan menua bersama di sini. Oke? Oke, Bersulang, sayang. bersulang. Semua masa lalu telah hancur oleh Rachel sendiri. Apa yang masih kuperjuangkan? Sayang, aku tahu kau akan pulang. Sayang, ada penipu datang ke rumah sakit tadi. Katanya kau mau menceraikan dan mengusirku tanpa apa-apa. Kau sangat mencintaiku, masa tega? Kenapa tidak? Kenapa aku tidak bisa? Sayang, maksudmu apa dengan mengatakan itu? Melahirkan itu sangat menyakitkan, tapi kamu diam-diam pergi dari aku tanpa sepatah kata. Kamu tidak peduli padaku, tak apa. Tapi kenapa kamu mengatakan hal menyakitkan seperti itu? Meski persalinannya menyakitkan, apa urusannya denganku? Sayang, kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu memperlakukan aku dengan sikap seperti ini? Kamu tidak pernah seperti ini. Makan malam romantis. Sayang, inikah kejutan yang kamu siapkan untukku? Bukan. Kunci mobil mewah dan sertifikat villa. Sayang, jadi sikap dinginmu hanya menyembunyikan kejutan besar ini. Kamu salah paham. Ini, Felix, kamu benar-benar pulang? Dasar brengsek. Berani-beraninya kau menceraikan anakku, aku akan bunuh. Ayah, Ibu, Mak, lihat hadiah dari Felix untuk kita. Ini, apa ini? Ini pasti mobil mewah senilai miliaran. Aku belum pernah menyetirnya. Setiap villa di sana harganya lebih dari 10 miliar. Tak pernah kubayangkan bisa tinggal di sana. Sayang, lihat kamu baru lahir, sudah bisa naik mobil mewah dan tinggal di villa. Kamu sangat beruntung. siapa bilang ini untuk kalian? Tidak. Tidak, Felix, apa yang kau lakukan? villaku
mobil mewahku. Ini sudah berakhir. Semuanya hancur sekarang. Felix, Sayang, Rachel, lihat apa yang Felix lakukan pada kita. Ini seharusnya menjadi rumah bayi kita. Dia benar-benar menghancurkan semuanya. Rachel, kau mau anak kita jadi tunawisma. jangan menangis. Sayang, ibu di sini. Ibu menjagamu. Felix, apa masalahmu? Ini tidak bisa diterima. Hari ini kau berhutang pada kami penjelasan. Benar. Penjelasan, ini barang milikku. Aku akan lakukan sesuai keinginanku, tak perlu penjelasan. Ini bukan milikmu. Kamu sudah menyerahkan ke putriku. Tempat ini milik dia sekarang. Ini termasuk perusakan properti. Aku akan laporkan ke polisi. Dilaporkan? Silakan saja. Felix, apa masalahmu? Kau pikir aku tak berani laporkanmu ke polisi? Kau, Ayah, ada apa? jantungku. Apa Bapak baik-baik saja? Cepat. Buru. Duduk. Minggir. Sekarang duduklah. Felix, kau gila. Kau tahu jantungnya tidak sehat. Masih kau bikin emosi. Kalau terjadi sesuatu, kau berani bertanggung jawab. Kemari, minta maaf padanya. Sekarang, Aku tak mau maafnya. Keluarkan dia. Keluarkanku, ini rumahku. Kalian yang pergi. Tapi jujur, aku malas urus orang-orang seperti kalian. Felix. Bapak tua, kau waras. Kalau kau usir dia, siapa yang akan merawat kita? Saat tua nanti, siapa yang menghidupi anak itu nanti? kenapa tak kau pikir sebelum bicara? Saya. Rachel, cari dan bawa dia. Kita butuh dia. Cepat pergi. Buru. Felix, kau bikin ayah sakit jantung. Sudah cukup kerusakanmu. Apa yang kau mau? Apa tujuannya? Katakan terus terang. Mau yang jujur. Baik, akan ku beritahu. Aku menceraikanmu. Kau pergi tanpa apa-apa. Kita putus. Selamanya. Felix, Sudah selesai. Kita putus. Putus semua hubungan. kenapa? Felix, hentikan. Jelaskan dengan jelas. Felix, jawab pertanyaanku tamat. Apa benar kau ingin menceraikanku? Ya, Dan kau mau aku pergi tanpa apa-apa? benar. Felix, kenapa kau lakukan ini? Kau selingkuh. Benar, kau pasti berselingkuh saat di luar negeri. Tahun itu, siapa dia? Katakan, bicaralah. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada? Bagus, sudah diputuskan. Sayang, kau berjanji mencintaiku selamanya. Kau bersumpah membesarkan anak kita bersama. Janji itu bisa kau tepati. Benar kan? Sayang, kenapa kau diam? Apa yang kau alami? Bicaralah. In Green. In Green, waktunya habis. Silakan masuk. Masuk, sayang. Mau kemana engkau? Mereka siapa? Mereka mau bawa kamu kemana? Kami dari Aliansi Medis Global, TN Green telah bergabung dengan misi rahasia, lokasi spesifik bersifat rahasia. Aliansi Medis Global, Felix, kamu mau keluar negeri? Rachel baru saja melahirkan. Sekarang kamu mau meninggalkan keluarga sendiri? Beginikah sikap suami yang seharusnya? Sangat tegak. Mark, apa salahnya kerja di luar negeri? Misi rahasia, pasti gajinya besar. Cukup kirim gajinya ke Rachel tiap bulan. Kita bisa pakai untuk membesarkan bayi sehat. Siapa peduli kalau dia di sini? Benar. Bagaimana bisa aku lupa hal itu? Amarahnya hari ini. Pasti karena dia tidak tegak meninggalkan kalian. Pak, Felix bekerja keras. Semua untuk keluarga ini. Dia tidak bermaksud membuatmu marah, jadi maafkan saja dia. Hanya karena kau masih berguna bagi keluarga atau tidak akan kuampuni kalau kau berani ulangi kelakuan ini. Kupastikan Rachel menceraikanmu. Nanti kau akan menyesal selamanya. Kau Berapa lama kau akan di luar negeri kali ini? mungkin Area misi sedang dilanda perang.
Nyawa selalu dalam bahaya. Tim kami butuh orang berkualitas sepertimu. Tapi aku sarankan kau pikir ulang. Aku mungkin tidak kembali. Tidak akan pulang. Sayang, maksudmu apa? Kenapa tak bisa pulang? Lalu apa kalau dia tak bisa? Asal dia kirim gaji, kita bisa menghidupi bayi. Dia ada atau tidak, bagiku sama saja. Tenang. Benar kan, bayi kesayanganku? Lihat, bayinya tersenyum. Tersenyum. Cucuku pun tertawa. Setuju kan, nenek benar. Cepatlah ke luar negeri cari uang. Setiap hari kau menunda adalah hari dana berkurang untuk cucuku. Ayah, jangan terlalu keras, kumohon. Felix masih suamiku, penghasil keluarga, dan ayah si bayi. Dia juga. Cukup. Aku tak butuh anak ini, penghasil keluarga, Mark lebih cocok. Dan hentikan panggilan itu. Aku bukan suamimu. Ini Green, waktunya pergi. Felix, Rachel, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, aku putus semua ikatan denganmu selamanya. Hilangkan kesombonganmu dan berhenti menggangguku. maafkan aku, sayang. Aku tahu salahku. Aku tahu aku salah. Maafkan aku, sayang. Selama bertahun-tahun menikah, aku dan orang tuaku sudah memperlakukanmu dengan buruk. Kami tak pernah tulus menyayangimu. Setahun terakhir ini, obsesi punya anak membuatku mengabaikanmu. Jadi ini maafmu. Kami mengakui kesalahan, tapi kamu tak boleh melampiaskannya ke anak kita. Sayang, kau tetap ayah dari bayinya. Maafkan kami. Tolong. Selamat tinggal. Ayo pergi. Pergi. Selamat tinggal. Rachel, sayang, aku sudah minta maaf. Kenapa kau begini? Sayang, jangan pergi. Keluar dari mobil. Kembalilah, sayang. Tuan Green. Terus berkendara, jangan berhenti. Kembalilah, aku salah. Jangan. Rachel, Sayang, panggil mama. Mama. Mark benar-benar tidak berguna. Bahkan tempatkan Rachel di rumah sakit terpencil ini. Fasilitas medis di sini sangat memprihatinkan. Kalau Felix ada di sini, dia takkan biarkan Rachel menderita begini. Mama, Mark sudah lakukan semua yang dia mampu. Lagi pula, utang rumah sakit 80.000 ditutup dari pinjamannya. Baiklah, aku tahu. Mark anak baik, semua ini kesalahan Felix. Dasar kau, Felix. Tak angkat telepon dan hilang begitu saja. Ambil mobil dan rumah kita tanpa penyesalan. Baru cek rekening bank kita. Dia menghabisi semuanya. Dia ingin hancurkan kita. Lelaki itu bajingan zaman sekarang. Kalau ku tangkap si pengemplang sialan itu, ku pastikan matanya tercungkil. Katanya cinta anak, ya akan kita takkan biarkan bayi ini memanggilnya ayah. Itu pelajaran baginya. Takkan puas sebelum dia hancur. Sudahlah, Felix cuma ngambek. Aku yakin dia akan kembali, bawa limusinnya untuk menjemput kapan saja. Dia pasti kembali. Halo? Tersambung. Sayang, benarkah ini kamu? Di mana kamu? Aku merindukanmu. Jemput aku dan bayi ini, tolong. Rumah sakit ini menjijikkan. Kecoak di mana-mana, aku takut. Rachel, aku angkat hanya untuk katakan satu hal terakhir, aku pergi untuk selamanya. Apa? Sayang, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku dan bayi. Tolonglah, aku tahu aku salah, aku bisa berubah. Sayang, Jika kau tetap mencintaiku, akan kuikuti semua permintaanmu. Sayang, tak perlu. tak perlu? Lalu kenapa perlakuiku begini? Apa karena anak itu? Benar begitu? Karena aku melahirkan anak orang lain, benar? Sayang, kenapa tak kau katakan dari dulu jika memang itu mengganggumu? Aku bisa tidak melahirkan bayinya. Bukankah sudah kukatakan? Rachel, haruskah kau pertahankan bayi itu? Ya,
harus kulakukan? Ada apa, sayang? Kau menentang itu? Sekarang tanggung jawabmu. Kau tak bisa memaksakan ini padaku yang tak ada hubungan dengan ini. Tak ada hubungan. Anak ini milikku, dan aku istrimu. Maaf, Perceraian ini sudah final. kita selesai. Final? Tidak. Felix, aku tak mau bercerai. Kembalilah, jangan pergi. Mari kita bicarakan secara langsung, ya? Tak perlu. Aku jawab hanya untuk memberitahumu, untuk menjauh dariku. Mengerti, Felix? Setelah bertahun-tahun bersama, haruskah kau kejam sekali? Dan, Green, waktunya naik. Naiklah. Sayang, jangan pergi. Aku sedang ke bandara. Sayang, tunggu aku. Ini hari Valentine, kubelikan untukmu. Minggir. Apa kau gila, Rachel? Sakit? Sayang, jangan pergi. Aku memohon padamu. Hampir sampai. Dan Green, kita akan ketinggalan pesawat. Sayang, aku tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Bu, apa Anda melihat suamiku? Ini fotonya. Tidak. Pak, apa Bapak melihat suamiku? Tidak lihat. Felix, kembalilah. Aku bersalah. Kembalilah padaku. Sayang, ini hadiah pertama yang pernah kuberikan. Berjanjilah padaku. Mulai sekarang, setiap kupanggil, kau harus segera datang. Ya, istriku tercinta. Kau ambil hadiah Valentine ini dan berjanji akan memenuhi panggilanku. Tapi kini kau tinggalkan di sini. Felix. Pembohong. Pembohong. Rachel. Rachel. Di mana Felix? Sudah menemukannya? Ngapain nangis tong sampah? Bicara dong, kau bikin aku gila. Ini. Rachel, bukankah ini hadiahmu untuk Felix? Kenapa dia buang di sini? Dia benar-benar ingin putus hubungan denganmu. Ini semua salahmu. Salahku, Rachel, kau, maksudmu apa? Kenapa jadi salahku kalau Felix meninggalkan kau dan bayinya? Aku tak paksa dia pergi. Benar, Rachel. Ini kesalahan Felix. Dia tinggalkan pernikahanmu dan memilih pergi. Bagaimana bisa kau salahkan Mark? Ini salah dia. Apa maksud itu? Prioritasnya cari Felix. Jangan luapkan amarahmu di sini. Seluruh keluarga kami bergantung pada dukungannya. Benar, Rachel, sudah kupinjam semampuku. Aku benar-benar bangkrut. Jika tak temukan Felix, bayi ini bahkan tak punya susu formula. Kau? Jangan menangis. Sayang, jangan menangis, ya? Felix sudah naik pesawat. Bagaimana menghubunginya? Tanya teman-temannya. Teman. Telepon mereka. Aku tak pernah peduli. Siapa teman-teman Felix? Aku tak punya nomor telepon mereka. Apa? Kau? Istri seperti kau. Tak heran Felix meninggalkanmu. Kau? Pergi ke rumah sakit. Rekan kerja dan atasan dia pasti tahu keberadaannya. Benar kata Ben. Ayo pergi ke rumah sakit. Cari tahu keberadaan Felix dan bawa dia kembali. Selamatkan pernikahan ini. Cepat. Burulah. Felix?
Aku akan menemukanmu. Tuan Green, penerbangan berikutnya 3 jam lagi. Mengerti. Tuan, aku mohon. Katakan saja padaku, Felix pergi kemana? Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku tidak tahu. Anda bagaimana bisa tidak tahu? Anda dekannya. Bagaimana mungkin tidak tahu dia pergi kemana? Lalu bagaimana dengan kalian? Kalian bertiga adalah keluarga terdekatnya, tapi tak satu pun tahu keberadaannya. Bukankah ini konyol? Datang tanya saya, kau. Tuan, aku tahu aku salah. Aku pantas menerima ini. Tapi kumohon, beritahu aku di mana dia sekarang. Aku ingin menebus kesalahan. Benarkah? Kau hanya ingin menemukannya untuk terus menumpang. Parasit, itu tidak benar. Berhenti berbohong. Semua orang di sini tahu Felix menyayangi istri dan menghormati orang tua. Tapi setahun lalu, saat kuliah di luar negeri, dia tak punya baju layak untuk dipakai rekan asing. Semua menertawakannya. Pernahkah kau lihat bajunya yang compang-camping? Istrinya tak peduli. Dia menghemat sampai-sampai. Hanya memilih makanan termurah di kantin, hingga badannya kurus karenanya. Felix, uangnya kemana? Diboroskan oleh keluarga, tak tahu terima kasih. Berani bilang, tak pakai uangnya, makananmu, pakaianmu, rumahmu, setiap hal dibayar olehnya. Bicara, angkat suara, jawab aku. Keluarga ini benar-benar parasit, selingkuh dari suaminya sampai hamil anak orang lain. Beraninya dia berharapan. Green membesarkannya, apa mereka tak punya malu? Tak tahu malukah? Tian Green malah melepas mereka dengan begitu saja. Kalau aku takkan pernah membiarkan keluarga ini lolos begitu saja. Benar. Setuju. Pastinya. Felix memang hidupnya sulit. Dia kerja keras. Dari magang sampai jadi top di medis. Aku tahu betul perjuangannya selama ini. Dan kamu? Kapan kamu peduli padanya? Ngapain nyari-nyari? Hei, diam tak bisa. Menyebalkan. Sayang, aku tak punya baju. Tak ada baju, lalu yang kamu pakai itu apa? Pakai yang ada saja. Hemat uang untuk makeupku. Matikan alarm itu. Pergi kerja dan jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Sayang, jangan marah. Pergi sana. Ayah, ibu, Rachel, makan malam sudah siap. Bu, ayo makan. Baik. Jangan duduk. Berhenti. Ambil perlengkapan kemah dari mobil. Baik. Sayang, di mana jus favoritku? Beli sekarang? Pergi ke toko minuman sejauh 1 kilometer. Belikan aku minuman. Hanya yang terbaik. Jangan yang murahan. Baiklah. Tunggu. Ambil paketku dari pos pengiriman, cepatlah. Baik. Ayah, ibu, barang kalian. Setelah menikahiku, Felix hidupnya sulit. Aku tak pernah peduli akan penderitaannya. Sama sekali tidak. Tuan, aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Melihat ke belakang, Ben, kita sudah tidak adil pada Felix. Pak, saya benar-benar mengerti di mana kesalahan saya. Saya tidak punya keinginan lain selain bertemu Felix sekarang. Bahkan jika saya hanya bisa minta maaf padanya, Pak, saya mohon, beritahu saya di mana dia berada. Tolong, Pak. Saya tidak punya uang,
meminjam 80.000 untuk bayar biaya rumah sakit Rachel. Jika saya tidak temukan Felix, anak saya akan kelaparan di jalanan. Pak, semua ini adalah kesalahan saya. Saya hancurkan hubungan pernikahan mereka. Di sisa hidup saya akan lakukan segalanya untuk memperbaiki kesalahan. Bantu mereka rujuk. Pak, beri saya satu kesempatan, beritahu kami di mana Felix berada. Pak, saya mohon. Jangan hancurkan pernikahan ini. Kasihanilah kami. Beritahu kami. Pak. Felix sudah kehilangan harapan padamu. Dia tidak butuh penebusan dosamu. Kehadiranmu hanya mengganggu pekerjaannya dan menimbulkan risiko tidak perlu. Kau tahu. Risiko? Risiko. Untuk apa Felix ke luar negeri? Mengapa ada risiko? Itu tak bisa saya katakan. Pak, beritahu dia. Tepat sekali. Biarkan wanita tak berperasaan ini tahu. Tuan Green bergabung dengan Doctors Without Borders. Jika dia tewas di medan perang, itu salahnya. Buat dia hidup dengan rasa bersalah selamanya. Benar. Doctors Without Borders. Medan perang. Tewas di medan perang? Dia tidak boleh mati? Felix? Darah. Dokter, apa yang terjadi? Komplikasi pasca persalinan sebabkan robekan rahim dan pendarahan hebat. Felix, kembalilah. Jangan mati. Felix. Saya salah. Felix, saya. Rachel, selamatkan dia. Sayang, ibu akan baik-baik saja. Anakku, kau harus selamat. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Berhenti mondar-mandir, kau bikin pusing. Dia mengalami pendarahan, bisa meninggal kapan saja, tapi kau sama sekali tak peduli. Apa kau ini ayahnya? Panik tak akan menyelesaikan. Aku bukan dokter. Andai Felix ada di sini. Sekarang kau ingat Felix? Dari tadi kemana pedilimu? Kau, maksudmu apa? Apa kau bilang Felix pergi karena aku? Kau? Keluarga Rachel Brown? Ya. Kondisi Nyonya Brown sangat kritis. Obat di tagihan ini penting untuk keselamatan. Bayar sekarang untuk mendapatkannya. Jika tidak, dia tak akan bertahan lebih dari 2 jam. 2 jam. Hanya 2 jam. Anakku. Apa? Susu itu biru. Anakku. Berapa? Obat apa yang seharga ini? Obat impor ini penyelamat nyawa. Mau selamatkan dia atau tidak? Kami bayar, tentu kami akan bayar, tapi dapat dari mana uang sebanyak itu? Mark, cepat. Pinjam uang untuk selamatkan Rachel. Jangan bebankan padaku. 120.000 itu jumlah besar. Kalaupun kau jual aku, harganya tak sampai segitu. Apa katamu? Mark, apa maksudmu? Kau tak peduli apakah anakku hidup atau mati. Sudah, tak apa. Pak, jangan bicara keras-keras. Kau membuat anak ini ketakutan. Pak, bukan tak mau membantu. Kau tahu kondisiku? Aku tak punya orang tua dan tak punya uang. Aku hanya anak yatim. Aku sangat ingin menyelamatkan Rachel. Tapi aku sungguh tak sanggup membayarnya. Apa maksudmu? Rachel mengandung anak ini untukmu, untuk meneruskan garis keturunanmu. Karena itu kami akhirnya seperti ini. Hanya bilang tak sanggup, lalu cuci tangan. Bu, aku tak pernah mau cuci tangan dari ini. Rachel, dia ibu kandung anakku. Aku sudah melunasi 80.000 dari utang ke rumah sakit. Dia berikan anak untukmu. Harusnya kau bayar itu. Baik. Aku akui. Harusnya ku bayar, tapi aku tak punya. 150.000 sekarang. Tak ada gunanya bahkan jika kau bunuh aku. Kau. Lagi pula, Rachel rela mengandung anak ini untukku. Aku tak paksa dia. Sekarang, mana salah? Apa katamu? Pak, tenanglah. Kau masih manusia. Kalau bukan karena kau, bukan karena anak ini, anakku takkan cerai dengan Felix. Kau hancurkan dia. Beraninya kau ucapkan kata keji itu. Kau tak punya hati. Akan kubunuh kau hari ini.
Kubunuh kau. Akan kuhajar kau sampai mati, dasar tak berperasaan. Cukup, Tuan Green. Baik. Tien Green, direktur mencarimu, Nikos Brown. Dalam masalah? Felix, aku tahu tak pantang mengganggumu, tapi mantanmu mengalami ruptur uterus dengan perdarahan hebat. Diperparah kondisi langka, keadaannya kritis. Semua staf, termasuk aku, tak bisa menanganinya. Hanya kau bisa selamatkan dia. Maukah kau kembali? Felix. Felix, Felix, aku... Serahkan padaku. Ambil obatnya. Iya, Tien Green. Pak, Bu, Felix datang. Rachel bisa diselamatkan. Bodoh kau. Beng. Beng, kau kenapa? Beng, dokter, tolong. Apa aku akan mati? Sayang. Apa aku sedang bermimpi? Sayang. Aku tahu aku salah. Sayang. Sayang. Aku sungguh. Aku benar-benar mengerti. Mulai operasinya. Semua pemeriksaan menunjukkan hasil normal karena dia baru sadar kembali, tubuhnya masih lemah. Ingat, dia harus tetap di tempat tidur. Jangan ada aktivitas berat. Dimengerti. Rachel, akhirnya kau sadar. Di mana aku? Rumah sakit. Tidakkah kau ingat? Seminggu lalu kau mengalami ruptur rahim dengan pendarahan hebat. Hampir meninggal. Pendarahan hebat? Felix? Di mana Felix? Aduh. Rachel, apa yang kau katakan? Felix tidak di sini. Pasti kau sedang bermimpi. Bermimpi? Bermimpi? Bukan. Felix yang mengoperasiku. Di mana Felix? Aku harus menemuinya. Felix? Cukup. Felix bajingan itu, dia meninggalkan keluarganya dan hilang. Mengapa dia kembali untuk mengoperasimu? Apakah aku benar-benar bermimpi? Rachel, tentu saja ini mimpi. Akulah yang menyelamatkanmu. Kujual semua hartaku, mengumpulkan 1 juta, membiayai operasimu, dan membeli rumah kecil. Untukmu dan anak kita. Lihat, ini akan jadi rumah baru kita. Rumah? Rachel, saat nyawamu tergantung di ujung tanduk saat operasi, aku hubungi Felix lewat direktur rumah sakit. Dia tak peduli padamu sama sekali. Sungguh? Tentu saja, mengapa aku bohong padamu, Rachel? Felix itu hanyalah penjahat tak berhati sekarang.
kau harus putuskan semua hubungan dengannya sepenuhnya. Fokuslah membesarkan anak kita dengan baik. Dia akan jadi penopangmu di masa depan. Sayang, Mark, kau benar. Seseorang yang mengabaikan hidup dan matiku pantas untuk diputuskan selamanya. Rachel, benar. Dengar, anak kita penuh semangat hidup. Yep. Di mana orang tuaku? Kemana mereka pergi? Mereka? Apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Ayahmu kena serangan jantung. Kritis. Kami terima lebih dari selusin pemberitahuan gawat. Ayah, Rachel, kamu tidak boleh bangun dari tempat tidur. Hindari aktivitas berat, ini berbahaya. lepaskan. Jangan sentuh aku. Rachel, Rachel, Ibu, bagaimana kondisi ayah? Apakah masih ada harapan? masih ada kemungkinan, tapi dia butuh transplantasi jantung. Kami sudah melakukan banyak tes kompatibilitas. Tidak ada satupun yang cocok. Sekarang, ayahmu hanya menunggu ajal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah? Ayah? Ayah dengar suaraku? Ini aku, Rachel. Ayah, tolong jawab. Ayah? Jangan takut. Akan kuselamatkan ayah, aku janji. Aku akan memberimu jantungku sendiri. Rachel, apa yang kau katakan? Rachel, jangan nekat. Dia tidak mungkin bisa. Dokter, Dokter, Hukum melarang mentransplantasi organ dari donor sehat, jadi mustahil menyelamatkannya dengan jantungmu sendiri. Dokter, lalu harus bagaimana? Aku tak bisa hanya melihat ayahku meninggal begini. Aku tak sanggup. Ada cara. cara apa? tidak. Kau, kenapa menatapku seperti itu? Aku hanya pasien kanker stadium akhir yang tinggal 6 bulan lagi. Jantungku memang tidak layak. Laporan menunjukkan sel kankermu belum menyerang jantungmu. Karena kau sudah sekarat. Kenapa tidak berbuat baik sebelum mati? Ini saling menguntungkan. Ini semua salahmu. Kau menyakiti ayahku. Kau harus membayar dengan nyawamu. Mimpi kali, Rachel, karena kau bodoh. Aku tak pernah bilang kalau aku minta direktur operasi ayahmu. Kau sendiri yang menuduhku. Sekarang kau mau lempar kesalahan padaku? Jangan harap. bajingan. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Kenapa kau perlakukan ayah Rachel begitu? Orang tua tak berguna. Tak masalah kalau dia mati. Apa urusanku? Bagaimana tak ada hubunganmu? Putriku punya anak untukmu. Putranya bisa meneruskan garis keturunanmu. Salah apa selamatkan ayahnya? Pergi sana. Ibu, Bu, ada apa? Ibu baik-baik saja, Ibu. Ibu, Dasar bodoh. Aku masih punya 6 bulan. Bahkan kalau cuma sehari 2 saja, tak akan kuselamatkan. Orang tua itu, tak ada yang bisa bunuhku untuknya. Kali-kali tidak. Mark, berhenti di situ. Anaknya, kau tak mau anak ini? Mengancamku dengan anak. Kau suka dia? Ambil saja. Lagi pula, siapa yang asuh? Dia tetap anakku. Aku ayah, bukan.
Mak, brengsek kau. Kurang ajar. Rachel, kau salahkan orang. Harusnya salahkan dirimu. Sah ayahmu menunggu mati. Atau Felix cerai kau dulu pergi. Itu salahmu semua. Kau. Untungnya, Felix sadar cepat. Jika tidak, dia pasti sudah hancur oleh. Seminggu kemudian, aku dan ibu mengantarnya untuk terakhir kalinya. Sebelum meninggal, ia terus memanggil nama Felix. Matanya tak pernah terpejam sampai akhir. Lebih dari sebulan kemudian, ibu meninggal tiba-tiba sebelum sempat bernapas lega. Ia menyusul ayah. Aku terkejut. Ibu pun seperti ayah. Tak bisa melupakan Felix. Ibu, ayah. Aku tahu kenapa kalian terus menyebut Felix. Kita semua mengecewakannya. Bukan hanya kalian. Akan kutemukan dia. Rachel. Buka pintu. Rachel, ini Mark. Aku sekarat. Rachel. Buka pintunya. Biarkan aku lihat anak kita terakhir kali. Aku ayahnya. Buka pintu. Rachel, biarkan aku lihat anakku. Aku salah. Sungguh menyesal segalanya. Akan kuberikan jantungku untuk ayahmu. Asalkan bisa lihat anak kita sekali saja. Apapun akan kulakukan. Apapun. Rachel, inikah kutukan untukku, Rachel. Sayang, jangan dengarkan kebohongannya. Dia bukan ayahmu. Ayah kandungmu adalah pahlawan super. Dia telah berkelana jauh menyelamatkan banyak nyawa. Tapi jangan khawatir. Dia tidak akan meninggalkan kita berdua. Dia akan kembali, aku janji. Kita akan di sini menunggunya berapapun lamanya. Felix, aku ingin bertemu kamu lagi. Bu. Dokter. Dokternya datang. Dokter, tolong selamatkan dia cepat sekarang. Tetap tenang. Aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Tahan. Tahan sebentar. Hampir selesai. Satu tangan cukup untuk membalutmu. Kalau sakit, gigit lenganku. Jangan gigit lidahmu. Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Aku. Lari. Ibu, ayah benar-benar akan pulang hari ini. Tentu. Ibu, ayah benar-benar akan datang hari ini. Pasti akan. Ibu, ayah benar-benar akan kembali hari ini.
Tidak akan. Sayang, waktu pulang, Ibu, kenapa kita menunggu di bandara setiap minggu? Sudah bertahun-tahun. Kapan kita akhirnya bisa bertemu ayah? mungkin besok, mungkin tahun depan, atau mungkin seumur hidup. Seumur hidup, berapa lama itu? Artinya, waktu yang sangat lama. Ya, aku takkan menyerah. Sampai kita bertemu ayahmu. Mengerti? Aku juga. Bocah nakal. Kau tahu tidak apa artinya? Ikuti saja ibu. Kau... Felix, kau akhirnya kembali. 6 tahun telah berlalu. Banyak yang berubah. Tak kusangka bisa selamat kembali. Benar, berkat Nyonya. Atau kau takkan selamat. Sayang, sayang, benarkah ini kau? Apa aku salah lihat? Atau ini mimpi? Kau kembali. Akhirnya kau kembali bersamaku. Sayang, mengapa kau menghindariku? Setelah bertahun-tahun, kau masih tak mau memaafkanku? Tuan, ini. Aku orang asing. Maaf, Nyonya. Namaku Felix, tapi bukan suamimu. Kau salah mengenaliku. Ayo pergi. Ada urusan mendesak. Jangan pergi. Nyonya, kendalikan diri. Jika ini berlanjut, kami akan panggil polisi. Felix, orang tuaku telah meninggal setelah kau pergi. Dan ibu, pria itu juga tewas. Kusadari sifat aslinya. Aku akhirnya paham di mana kesalahanku. Selama ini, ku bersusah payah. Berharap saat bertemu, kau akan memaafkanku. Aku turut berduka, tapi ini tak ada hubungannya denganku. Jangan-jangan kau menyalahkanku atas kematian mereka. Tidak, Felix, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin kau tahu yang kualami selama bertahun-tahun ini dan bagaimana aku berubah. Dengar, Felix, selama ini dengan usahaku, aku bisa beli rumah, bahkan punya mobil yang sama seperti pemberianmu. Aku tak perlu bergantung padamu lagi. Lagi pula, aku bisa memenuhi semua kebutuhan harianmu. Keren. Tapi, aku tak butuh itu. Tak butuh? Masa bisa begitu? Aku tahu kau bekerja di dokter lintas batas Dakwong. Dan aku tahu pekerjaan ini tak memberimu penghasilan tanpa gaji. Bagaimana kau hidup? Jangan khawatir. Aku tak semelarat yang kau kira. Aku tak akan kelaparan. Tidak. Felix, kau salah paham. Aku tak kasihan padamu atau merendahkanmu. Aku hanya ingin kau tahu. Aku bisa memberimu hidup nyaman. Agar kau bisa hidup sesukamu. Rachel, kau... Aku tahu. Felix, kalau kau pulang, semua pekerjaan rumah, masak, cuci baju, semua kukerjakan. Aku mengerti. Aku paham lemari kita penuh baju dan sepatu. Kubelikan, cukup untuk setiap musim. Kau tak perlu pakai baju yang sama 2 kali. Sungguh, Felix, kalau kau maafkan aku dan pulang, apapun akan kulakukan. Felix, baiklah, sayang, kemarilah. Felix, kau tahu ini siapa? Dia Ethan Green. Green? Dia putra kita. Nak, panggil dia Papa. Papa. Hentikan omong kosong ini. Felix, apa yang kau lakukan? Kau membuat Ethan takut. Sayang, Papa tak bermaksud menakutimu. Dia hanya... Aku bukan ayahnya. Felix, Rachel, sekarang aku punya istri dan anak. Apa? Kumohon, hentikan sikap sok benar ini untuk menghibur rasa bersalahmu. Mengerti? Aku tak butuh itu, juga tak peduli. Mari kita berpisah untuk selamanya. Mulai sekarang, kita selesai. Felix, kau akan menyesal. Bingsat, aku telah mencintaimu begitu lama, berbuat banyak untukmu, membesarkan anakmu dengan baik.
Tapi kau tinggalkan kami. Kau bukan laki-laki sejati. Cantik. Ini acara rekrutmen mitra, Panharm Pharma, mabuk begini, tidak takut mempermalukan diri. Ayo, akan kubantu sadarkan kau. Pergi, aku tak butuh laki-laki. Semua laki-laki sama. Ya, laki-laki sampah semua, tapi yang kumiliki ini pasti akan memuaskanmu. Aduh, Menjauh, Felix, kau datang mencariku. Ku tahu kau masih mencintaiku. Ku tahu kau tak bisa melepasku. Ku tahu kau takkan pernah melupakan seumur hidup. Kalau tidak, kau takkan buru-buru datang dari bandara untuk mengoperasiku. menyelamatkanmu, tugas dokterku. Omong kosong, kau mencintaiku. Istri dan anakmu hanya alasan, benar? Rachel, kau mabuk. Aku tidak mabuk, aku baik-baik saja. Felix, tahukah kau di mana kita? Ini acara rekrutmen mitra, Panharm Pharma. Panharm Pharma adalah perusahaan farmasi terpanas bernilai miliaran dolar. Dan aku paling mungkin menjadi mitra mereka. Felix, tahukah kau apa artinya ini? Artinya aku bisa dapat jutaan per tahun dan memberimu segalanya. Felix, kulakukan semua untukmu. Aku memohon, jangan tinggalkan aku. Kumohon, aku tak tahu hidup tanpamu. Ada apa di sana, Nyonya? Ini mantan istri Tuan Green, mabuk dan mengganggunya. Apa? Imati Scott, Felix, aku sangat mencintaimu. Aku rela mengorbankan segalanya untukmu. Felix, kumohon jangan tinggalkan aku. Tanpamu, aku tak tahu bagaimana aku bisa terus hidup. Felix, sudah cukup. Rachel, kau mabuk. Nah, seseorang antar Nito Brown kembali ke kamarnya. Aku tidak mabuk, Felix. Aku hanya mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Maukah kau menerimaku? Dia tak akan setuju ini. nih Scott, Nih, Scott, saya minta maaf. Saya terlalu banyak minum, makanya saya... Kalau tidak salah ingat, Anda Nemo Brown dari Velirach Pharma. Ya, Terima kasih atas cintamu yang dalam pada suamiku. Namun, kami dalam hubungan yang stabil dan bahagia bersama. Kami baru punya anak tanpa rencana cerai. Ngomong, izin memperkenalkan. Ini istriku, Ketua Panharm Pharma, nama Anna Scott. mustahil. Bagaimana bisa? Felix, telah semua aku lakukan untukmu. Kau menikahi wanita lain. Apa kelebihannya dariku? Kau baik-baik saja? Bangun. Saat seseorang rela mengorbankan nyawanya untukmu, kau tahu pilihan yang tepat. Dulu, kau kehilangan aku. Sekarang, aku tak bisa mengkhianatinya. bangket akan dimulai. Sambut nikahan Scott dan suaminya. Sayang, ayo pergi. Terima kasih, sayang. Apa aku benar-benar kehilangan dia?